Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Efridayanti dengan NIM A1F118034. Di sini saya akan memaparkan proposal saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Video Animasi dengan tema diriku di TK Akidah tahun ajaran 2021-2022. Yang pertama, saya akan membahas tentang latar belakang masalah. Latar belakang masalah saya yaitu pendidikan anak usia dini merupakan layanan yang diberikan pada anak sedini mungkin sejak anak dilahirkan ke dunia sampai lebih kurang anak berusia 6-8 tahun. Pendidikan pada masa-masa ini merupakan suatu hal yang penting untuk mendapatkan perhatian dari semua pihak yang bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak, terutama orang tua atau orang dewasa lainnya yang berada dekat dengan anak. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Di mana rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana mengembangkan media pembelajaran video animasi dengan tema diriku. Yang kedua, bagaimana kelayakan media video animasi dengan tema diriku dalam pembelajaran. Yang ketiga, bagaimana respon guru mengenai video animasi dengan tema diriku pembelajaran dengan tema diriku di Taman Kanak-kanak TK Akidah. Yaitu yang ketiga, tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian ini untuk menghasilkan media pembelajaran berupa animasi dengan tema diriku di TK Akidah. Yang kedua, mengetahui kelayakan media video animasi pembelajaran tentang diriku di TK Akidah. Yang ketiga, mengetahui respon guru terhadap media video animasi dengan tema diriku di TK Akidah. Selanjutnya, spesifikasi pengembangan. Spesifikasi pengembangan yang pertama itu untuk menghasilkan karya yang berbentuk HKI atau hasil kelayakan intelektual tentang media video animasi dengan tema diriku di TK Akidah. Yang kedua, menghasilkan teknologi tepat guna bagi dosen PG PAUD, guru PAUD, dan mahasiswa PG PAUD dalam menjelaskan tema diriku. Selanjutnya, pentingnya pengembangan. Yang pertama yaitu dengan video animasi yang diteliti ini dapat menumbuhkan kompetensi guru dalam merancang dan menggunakan teknologi dalam membuat media pembelajaran sehingga materi ajar yang diberikan dapat membangkitkan motivasi anak untuk belajar. Yang kedua, media pembelajaran yang dikembangkan dalam penelitian ini digunakan untuk dosen, mahasiswa, dan guru PAUD yang dirancang sesuai dengan standar kurikulum 2013. Asumsi dan keterbatasan pengembangan agar dosen PG PAUD, guru PAUD, dan mahasiswa PG PAUD dapat mengetahui, memahami, dan mengimplementasikan media pembelajaran video animasi berbasis tematik baik secara tatap muka maupun pembelajaran jarak jauh. Adapun keterbatasan pengembangan penelitian yaitu berfokus pada tema diriku menggunakan aplikasi KineMaster sehingga dapat menghasilkan suatu produk video animasi yang dapat dijadikan acuan dalam menjelaskan materi tema diriku. Definisi istilah yaitu media pembelajaran merupakan media yang membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajar. Video animasi merupakan media pembelajaran yang menyajikan materi pembelajaran dengan menggunakan audio dan gambar bergerak untuk menarik perhatian peserta didik. Tinjauan pustaka. Penelitian dan pengembangan research and development adalah tahapan pengeksplorasi dengan melakukan penelitian dan pengembangan serta menguji suatu produk dan layanan guna mengetahui keefektifannya. Selanjutnya, menurut Sukmandita Zakaria Askari dan Vivi Afriani 2020, suatu prosedur kerja untuk meningkatkan kualitas sesuatu hal yang baru atau melengkapi produk terdahulu yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan masih banyak lagi yaitu Sugiono menyatakan pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang melibatkan berbagai bidang pengembangan untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada anak. Selanjutnya, penelitian relevan. Pengembangan video animasi berbasis karakter cinta tanah air untuk anak usia dini oleh Dian Miranda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa video animasi yang dikembangkan mampu menarik perhatian anak dan membuat anak serius dan senang mengikuti proses pembelajaran dan mampu menciptakan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, tentang pengembangan media video animasi untuk meningkatkan motivasi belajar dan karakter kerja keras siswa sekolah dasar oleh Umi Wuryanti dan Badrun Kartowagiran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media yang dikembangkan
efektif digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar dan kerja siswa kelas 4. Adapun di sini kerangka berpikir dapat Bapak atau teman-teman pahami. Kerangka berpikir di sini ada bagiannya ada 4. Kemudian model pengembangan, produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebuah media pembelajaran video animasi dengan tema diriku di TK Akidah. Penelitian ini menggunakan pendekatan model ADI, yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Model ADI merupakan model prosedural, yaitu model deskriptif yang menunjukkan tahapan yang jelas dan cermat untuk menghasilkan suatu produk. Menurut Sofyan 2020 halaman 222. Selanjutnya prosedur pengembangan. Di sini dapat kita ketahui prosedur pengembangan ada implementation, revision, analysis, revision, design, revision, development. Terus kemudian desain dan subjek uji coba. Desain uji coba pada produk yang dihasilkan dalam penelitian pengembangan ini adalah media pembelajaran video animasi, tema diriku sebagai media dan akan diuji cobakan. Kemudian diberi penilaian mengenai kelayakan dari produk yang dikembangkan. Subjek uji coba dalam penelitian pengembangan ini adalah mahasiswa PG PAUD yang berjumlah 30 orang, dosen PG PAUD FKIP Universitas Jambi yang berjumlah 2 orang, dan guru Taman Kanak-Kanak Akidah yang berjumlah 5 orang. Secara keseluruhan subjek uji coba produk media pembelajaran video animasi dengan tema diriku di TK berjumlah 20 orang. Selanjutnya jenis data dan sumber data. Jenis data yang diambil dalam penelitian ini berupa data kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada tahap persiapan, yaitu persiapan video pembelajaran yang telah dikembangkan, menyiapkan surat izin penelitian, menentukan tim ahli, baik ahli materi maupun ahli media sebagai validator, menentukan responden sebagai subjek uji coba. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan, di mana tahap pelaksanaan yaitu penulis menunjukkan video pembelajaran yang telah dibuat kepada tim ahli atau validator. Kemudian tim ahli memvalidasi media pembelajaran video animasi tema diriku yang telah dibuat melalui angket dengan menyertakan saran dan masukan dalam perbaikan perangkat media yang telah Setelah video pembelajaran dinyatakan layak produksi, maka video pembelajaran dapat diuji cobakan pada mahasiswa, dosen PG PAUD Universitas Jambi, dan guru TK Akidah. Selanjutnya yaitu jenis data dan sumber data. Sumber data dalam penelitian pengembangan ini adalah data kualitatif yang diperoleh merupakan hasil dari validasi ahli materi dan ahli media yang berupa komentar dan saran mengenai penilaian terhadap kelayakan dari video animasi tema diriku. Yang kedua itu data kuantitatif berupa skor penilaian didapatkan dari validator baik itu ahli materi, ahli media, kemudian skor penilaian diperoleh dari responden dan subjek uji coba terhadap penggunaan video animasi tema diriku. Instrumen penelitian, di mana instrumen pengumpulan data yakni alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Pada tahap awal peneliti melakukan wawancara guna mendapatkan informasi dan menyelidiki suatu masalah tentang bagaimana model pembelajaran daring yang digunakan di TK Akidah, bagaimana media dan materi yang digunakan. Wawancara dilakukan pada awal untuk kebutuhan. Selanjutnya yaitu teknis analisis data. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengembangan media video animasi dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis hasil validasi dari awal validasi produk hingga produk dapat dikatakan layak baik oleh ahli materi dan ahli desain media. Yang kedua, menghitung rata-rata persentase responsif yang ditunjukkan dari angket. Baiklah, itulah pemaparan proposal saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.